Yo, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini gua akan kembali membahas mengenai salah satu produk yang gue beli dan sudah terpasang di dalam PC rakitan gue. Jadi kalau misalnya sebelumnya gue udah membahas mengenai RAM, motherboard, GPU dan lain sebagainya, yang akan gue bahas kali ini adalah komponen terpenting, termahal dan terkecil. Jadi ini sih gue beli paling terakhir ya, setelah gue udah siap semua baru gue membeli produk ini karena dia yang paling dia yang paling rapuh. Jadi yang akan gue bahas kali ini adalah prosesornya. Jadi kalau misalnya kalian punya PC, laptop atau bahkan smartphone ya, jadi Snapdragon terus MediaTek itu kan prosesor dari smartphone. Nah, ini adalah komponen terpenting dari PC gue, yaitu AMD Ryzen 7 3800X. Jadi produk inilah yang menjadi menjadi otak dari PC rakitan gue. Gue ngerasa selama ini mulai dari gue SD, SMP, SMA sampai gue kuliah, sampai bahkan gue kerja selama 2 tahun, itu gue selalu menggunakan prosesor dari Intel. Nah, pada saat gue punya kesempatan untuk bikin atau ngerakit PC gue sendiri, gue ngerasa kayaknya udah saatnya gue nyoba yang lain gitu ya. Nah, gue nyari-nyari, gue cari reviewan, gue cari video yang membahas mengenai produk ini. Terus gue ngerasa, oke, kayaknya ini bisa gue coba nih. Pertanyaannya kenapa gue nggak pakai Ryzen 9? Karena secara secara performa, secara spek, gue ngerasa produk ini udah mencukupi untuk kebutuhan gue. Karena gue kan cuma butuh buat rendering 3D, video, terus edit foto, ataupun gue misalnya bikin desain grafis gitu ya. Dia nggak perlu spek yang tinggi, kecuali kalian memang gamer profesional ya. Sebetulnya di atas ini, di atas 3800X masih ada Ryzen 7 3900 XT yang kayaknya ya gue asumsikan XT itu sebenarnya extended. Perbedaannya cuma ada satu, yaitu ada di maximum boost clocknya. Kalau 3800X maximum boost clocknya hanya sampai 4,5 GHz, untuk yang XT dia 4,7 GHz. Sebetulnya perbedaannya cuma 0,2 GHz, tapi mungkin buat beberapa orang di antara kalian ngerasa perbedaan itu sudah cukup signifikan. Tapi untuk orang kayak gue ya, yang gue ngerasa gue nggak terlalu butuh spek yang tinggi-tinggi, 3800X sudah cukup, dan 3900 itu udah masuk Ryzen 9, kayaknya ketinggian juga gitu ya. Oke teman-teman, jadi setelah ini gue bakalan langsung kasih lihat video gue pada saat gue unboxing produk ini, dan gue bener-bener excited banget waktu gue unboxing produk ini karena ini adalah produk yang paling mahal yang gue beli untuk PC gue, dan kayak feelnya tuh dapat banget lah. Gue happy banget, terus gue kayak excited banget, kayak gimana ya, pokoknya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nanti kita lihat aja videonya pada saat gue unboxing. Setelah itu gue kasih tahu spesifikasi lengkap mengenai produk ini. Lalu gue kasih tahu juga, bukan kasih tahu ya, mungkin gue kasih lihat overview pada saat produk ini sebelum dipasang, baru keluar dari boxnya, dan setelah dipasang. Lalu gue sebagai bonus nih ya, gue bakal ngasih tahu kalian bagaimana cara mengontrol RGB lighting yang ada di CPU fan yang kita dapat dari sini. Jadi pada saat kita membeli produk ini, kita dapat prosesornya dan kita dapat juga CPU fan stock, yaitu AMD Red Prism. Jadi si AMD Red Prism ini udah punya RGB lighting dan bisa synchronize dengan MSI Mystic Light. Makanya bisa kita kontrol menggunakan aplikasi MSI Dragon Center. Oke teman-teman, langsung aja gue bakal kasih lihat ke kalian pada saat gue unboxing produk ini, yaitu AMD Ryzen 7 3800X. Oke teman-teman, sekarang adalah waktunya gue unboxing AMD Ryzen 7 3800X ini. Gue udah gak sabar sih bakal unboxing ini karena ini adalah komponen yang paling mahal ya. Walaupun gue udah lihat reviewnya, gue udah lihat unboxing dari channel-channel lain, cuma yang namanya kita unboxing dan kita ngelihat produknya langsung gitu ya, pakai mata kita sendiri tuh kayaknya lebih seru dan lebih ya bakalan amaze aja sih gitu kan. Oke, nah ini adalah tampilan depan dari boxnya. Ini tertulis AMD, terus ada original product, itu tulisannya EMD gitu ya. Terus Ryzen angka 7 di bawah kanan, lalu ada third gen processor, PCIe 4.0 ready. Jadi dia udah ready untuk PCIe 4.0. Oke, ini adalah bagian depannya. Kita coba ke samping. Oke, sampingnya seperti itu. Jadi kelihatan ya, kelihatan
prosesornya tuh kayak gitu gitu, cantik gitu. Tulisannya AMD Ryzen. Oke, itu sampingnya seperti itu. Nanti kita bakalan lihat lebih jelas setelah gua unboxing. Kita lihat belakangnya. Oke, di situ ada tulisan ya, pokoknya keterangan gitulah. Kalau misalnya kalian mau baca, oke, gue coba cek fokusnya dulu. Oke, kayaknya sih harusnya udah bisa kalian baca ya itu ya. Kalian baca sendiri aja deh, kayaknya kepanjangan kalau gue bacain. Mungkin kalau misalnya kalian pengen baca dengan lebih tenang, kalian bisa pause dulu videonya dan kalian zoom in mungkin, atau kalian kalau misalnya matanya masih bagus nggak perlu kalian zoom, kalian baca sendiri aja. Oke, kita ke sisi satu lagi. Oke. Nah, di sisi terakhir ini adalah penjelasan mengenai kipasnya. Kita dapat heatsinknya. Nah, di sini tertulis keterangan, this box includes an AMD Ryzen processor, high performance AMD Rest Prism thermal solution, and installation instruction. Jadi, kalau menurut keterangan di sini kita dapat tiga benda ya. Yang pertama adalah prosesor AMD Ryzen-nya, yang kedua adalah AMD Rest Prism Thermal gitu kan, jadi itu thermal solution untuk prosesor. Lalu installation instruction, jadi ada instruksi penginstalannya, bukan penginstalan ya, instruksi pemasangan gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kita buka ini box, isinya itu. Nah oke, sekarang sumpah ini adalah waktu yang gue tunggu-tunggu. Gue bakal unboxing AMD Ryzen 7 3800X. Wow, oke. Up. Oke. Ini apa ya? Oh, ini kipasnya. Ini yang tadi AMD Rest Thermal Solution itu ya. Oke, lalu ada apa lagi ya? Cantik. Ini dia prosesornya. AMD Ryzen 7 3800X. Kita dekati. Oke, keren. Oke, jadi di dalamnya tuh ada ini ya. Oke, ini adalah prosesornya. Mana dia? Coba kita fokusin dulu. Malah nggak fokus dia. Oke, jadi kayak gini. Ini adalah prosesornya. Kita coba buka. Mana bukanya? Oke. Wow. Ini dia. Ini adalah prosesornya. Ini bagian depan. Lalu bagian belakang. Ini yang gue bilang bagian sensitifnya ya. Ini sensitif. Jadi ya udahlah, nanti bakal gue buka pas udah mau gue pasang aja. Oke, jadi ini kita dapat stiker juga. Oke, nanti bakal dipasang di CPU, bukan di CPU ya, di casingnya ya. Dan ini adalah CPU-nya, justru ini CPU-nya, ini prosesornya. Oke, lalu apa nih? Important, please read. Oke, ini bakal gue baca nanti. Lalu ini ada Certificate of Authenticity. Read this first. Limited 3-year warranty. Oh, jadi ini garansi 3 tahun dan ada installation instruction-nya juga. Oke, ini gue baca sendiri aja nanti. Oke, sekarang kita buka yang ini. Oke.
Oke. Coba kita lihat. Kita cek. Jadi ini adalah yang tadi disebut sebagai AMD Wraith Prism Thermal Solution. Oke, jadi ini adalah kipas stok, maksudnya pendingin stok dari AMD Ryzen 7 ini. Jadi kalau misalnya kita membeli AMD Ryzen 7 3800X atau varian lainnya, kita langsung bakalan dapat stok fan dari AMD. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerasa perlu untuk overclocking dan lain sebagainya, dan kebutuhan untuk pendinginannya juga nggak terlalu besar, kita bisa pakai stoknya aja gitu ya. Jadi kita udah dapat heatsink dari AMD langsung. Oke, kita coba lihat bagian pendinginannya dulu. Ini kan baru dari depan atau samping atau dari atas ini ya. Oke, ini kita coba lihat ke belakang. Nah, ini dia. Dan ini ada kabelnya. Nah, itu adalah bagian yang nanti akan menempel pada permukaan prosesornya. Oke, jadi ini adalah yang kita dapat kalau misalnya, Oke. So teman-teman, ini adalah halaman resmi dari produk AMD Ryzen 7 3800X ya. Ini langsung dari website resminya AMD. Langsung aja gue bakal bacain spesifikasinya. CPU core-nya ada 8, thread-nya ada 16, base clock 3,9 GHz, lalu maksimum boost clock-nya itu sampai 4,5 GHz. Jadi ini yang tadi gue bilang beda antara X dengan XT ya. Kalau X 4,5, sedangkan XT itu sampai 4,7 GHz. Total L1 cache-nya 512 KB, total L2 cache-nya sampai 4 MB, lalu total L3 cache-nya sampai 32 MB. Unlocked, yes, CMOS TSMC 7nm FinFET, jadi dia sudah 7nm ya. Lalu package atau soketnya yang digunakan itu AM4. Lalu PCI Express version yang digunakan adalah PCIe 4.0x16. Jadi sudah menggunakan PCIe 4 ya dia. Lalu thermal solutionnya PIB Wraith Prism with RGB LED dan thermal solution MPK Wraith Prism. Jadi itu yang tadi udah kita lihat bareng pada saat gua unboxing. Itu kita dapet kayak stok fan-nya dari AMD. Nah itu udah ada RGB lighting-nya. Lanjut lagi ke default TDP 105 watt dan maximum temperaturnya sampai 95 derajat Celcius. Nah ini untuk sistem memori nih. Gua termasuk orang yang pusing pada saat memilih RAM karena variasi RAM tuh kan banyak banget. Ada yang 2666, 3000, 3200, bahkan 4000 MHz nya ya. Jadi speednya. Nah ternyata di setiap spesifikasi prosesor ada tuh yang namanya system memory specification. Nah untuk produk ini dia up to 3200 MHz sampai 3200 MHz. Ini yang pada saat gue cari pada saat gue cari RAM, akhirnya gue baca ini dan akhirnya gue milih ya udahlah, dia aja bilang sampai 3200 MHz, jadi ya kenapa gue harus beli yang 4000. Nah jadi kayak mungkin kalian ngerasa lebih cepat lebih baik. Nah belum tentu juga. Nanti mungkin pembahasan mengenai perbedaan RAM, apakah speed RAM itu berpengaruh sangat berpengaruh untuk performa PC kita apa enggak, itu bakalan gue bahas di video gue yang lain. Oke, lanjut aja. Sistem memory type-nya dia udah DDR4. Kalian nggak bisa menggunakan DDR3 di sini karena apalagi kalau misalnya motherboardnya kayak gue ya, dia soketnya tuh beda. Lalu dia menggunakan dual memory channels gitu ya.
Oke teman-teman, jadi itu adalah spesifikasi lengkap dari produk ini, yaitu AMD Ryzen 3800X. AMD Ryzen 7 3800X. Oke teman-teman, jadi sekarang waktunya gue untuk ngasih tahu kalian bagaimana cara mengubah RGB lighting atau mengontrol RGB lighting dari CPU fan stock yang kita dapatkan pada saat kita membeli AMD Ryzen 7 3800X. Oke, jadi kalian punya pilihan dua aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk mengatur RGB lighting dari CPU fan ini. Oke, nah kalau misalnya kalian itu punya motherboard yang memang sudah support RGB lighting synchronize gitu ya, seperti yang gue punya nih, gue punya motherboardnya X570 Gaming Plus. Dia bisa synchronize dengan Mystic Light dan bisa diatur menggunakan aplikasi Dragon Center. Jadi gue menggunakan aplikasi ini untuk mengatur RGB lighting dari CPU fan-nya. Tapi kalau misalnya kalian masih pakai motherboard yang lama gitu ya, belum ada port untuk RGB lighting maupun nggak bisa synchronize dengan RGB lighting, kalian nggak usah takut, kalian tinggal download aplikasi bawaan dari Cooler Master. Nah, jadi sebenarnya CPU fan ini sih kayaknya kerjasama antara AMD dengan Cooler Master, karena aplikasi untuk mengatur RGB lightingnya pun dari Cooler Master. Untuk link downloadnya udah gue cantumin di bagian deskripsi, kalian tinggal klik di situ aja, lalu kalian download aplikasinya. Nah, yang sekarang akan gue kasih tahu ke kalian adalah mengontrol RGB lighting dari CPU fan ini menggunakan MSI Dragon Center. Oke, lanjut aja. Oh, sebelum gue lanjut, kalau misalnya kalian udah punya motherboard yang bisa synchronize, kalian colokin konektor dari CPU fan ini ke port RGB lighting yang 12 volt. Kalau misalnya di MSI itu namanya JRGB. Jadi kan ada 12 volt dan 5 volt. Kalau di MSI 12 volt itu JRGB, 5 volt itu JRainbow. Nah, itu kalian sesuaikan aja dengan motherboard yang kalian punya. Tapi kalau misalnya kalian belum punya motherboard yang bisa synchronize nih ya, kalian colokinnya ke port USB. Jadi kalian dapetin dua konektor. Yang pertama itu kalau misalnya udah bisa synchronize, yang kedua kalau misalnya kalian pakai aplikasi bawaan dari Cooler Master. Kalau misalnya pakai aplikasi bawaan dari Cooler Master, kalian colokinnya ke port USB gitu ya. Oke teman-teman, lanjut aja. Ini gue udah ada di di halaman Mystic Light yang ada di aplikasi Dragon Center. Ini all sync. Kalau misalnya kalian udah bisa colokin ke salah satu JRGB seperti yang tadi gue bilang, kalian tinggal klik di motherboard. Di sini ada MKT name, JRGB 1, 2, JRainbow 1, 2 dan select all. Kalau punya gua, ini sudah gua colok ke konektor ke port yang JRGB 1. Jadi gua klik di sini. Kita lanjut aja, langsung kita ke Rainbow. Oke, Rainbow seperti itu. Lalu Meteor. Oke, kayak gitu. Stack. Lanjut Breathing. Kita lanjut lagi ke flashing. Oke, lalu ke double flashing. Oke, udah kayak gitu ya. Lalu kita lanjut lagi ke steady. Steady ini diem aja sih. Dia satu warna pilihan kita dan dia mau sampai kapanpun ya warnanya kayak gitu aja. Lanjut lagi lightning. Lightning ada aksen putihnya kayak gitu. Lalu kita ke CPU temperature. Nah, ini adalah LED style yang selalu gue bahas tiap kali gue membahas mengenai peripheral yang bisa disinkronize dengan Mystic Light. Jadi nggak semua peripheral bisa, ini cuma yang bisa terhubung dengan motherboardnya aja nih ya. Jadi kayak CPU fan, terus cast fan, terus apalagi LED strip gitu ya. Itu bisa kalian menggunakan LED style CPU temperature. Jadi kalau misalnya kalian mengatur, ini kan ada 50, ada 70, 90. Ini bisa kalian atur juga, misalnya kalian ganti 60 atau 70 atau 80, ini kalian atur kayak gimana, itu bisa. Dan warnanya pun bisa kalian ubah.
Misalnya gue ganti jadi kuning, kuning nggak kelihatan, agak coklat deh ya. Terus ini kita ganti hijau, lalu ini kita ganti ungu misalnya. Oke, lalu kita apply. Oke, dia akan menjadi putih. Ini kayaknya warna krem agak kurang kelihatan ya kalau di RGB lighting. Kita ganti aja jadi biru deh. Oh, ini yang biru. Kita ganti jadi mana dia? Oke, kita ganti jadi biru, kita apply. Nah, baru kelihatan dia perubahannya ya. Kenapa biru di sini? Oh, ini kita ganti dulu deh. Oke, kenapa biru? Karena CPU temperature gue masih ada di kisaran 50%. 50%, 50 derajat Celcius maksud gue, sorry. Kita cek aja di monitor. Oke, di sini kelihatan CPU core temperature gue 52 derajat Celcius. Jadi sesuai ya. Kalau misalnya udah di atas itu ya bisa kalian bisa shock gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba nih kalian pakai LED stylenya yang ini, terus tiba-tiba kalian lihat CPU fan kalian kok tiba-tiba warna merah, kalian harus hati-hati. Kalian cek langsung ke monitor, kalian cek CPU temperature kalian. Kalau ternyata memang udah sepanas itu, better kalian istirahatin dulu PC kalian gitu ya. Oke, lanjut aja. Random. Oke, random itu beneran random ya. Oke, kita lanjut aja ke pop. Oke, kita ke pop, tapi ini harus ada musiknya dulu. Kita coba ke Winamp. Kita play yang mana ya? Misalnya Arm Candy. Oke. Udah gue play belum tadi ya? Oh, gue play dulu deh. Oke. Nah, itu ya. Jadi dia ngikutin frekuensi dari suara yang dikeluarkan oleh PC kalian. Oke, kita lanjut ke rap. Oke, lanjut lagi jazz. Kalau jazz suaranya bisa diganti ya. Oke, lanjut lagi ke play. Nggak terlalu kelihatan sih karena suaranya frekuensinya nggak terlalu dinamis ya. Lanjut ke movie. Oke, ini semua sama ya. Gue matiin dulu aja deh. Oke, jadi teman-teman untuk LED style mulai dari pop sampai ke movie itu baru bisa nyala RGB lightingnya kalau misalnya ada frekuensi suara yang dihasilkan oleh PC kalian, karena memang pengaturan kayak brightness-nya, terus dia speed-nya segala macam itu menyesuaikan dengan frekuensi dari suaranya ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi nonton film atau kalian lagi ngegame misalnya, atau seperti tadi dengerin musik, itu baru bisa digunakan. Kalau misalnya enggak ya kalian pilih LED style itu ya nggak akan ada lightingnya. Oke, lanjut ke planetary. Oke, kayak gitu ya. Lanjut lagi double meteor. Oke, seperti itu. Lanjut ke energy. Oke, ganggu sih warnanya ya. Lanjut lagi ke blink. Oke, lanjut lagi ke clock. Nah, dia berganti warna tiap detik ya. Lalu color pulse. Oke, color shift. Oke, lalu color wave. Oke, lanjut lagi marquee. Lanjut rainbow wave. Nah, ini dia yang paling gue suka.
Ini adalah LED style yang paling gue suka dan selalu gue pasang untuk seluruh peripheral gue yang punya RGB lighting ya. Jadi karena dia memang perubahan warnanya tuh smooth gitu ya, terus dia stabil, nggak kedap-kedip, jadi enak banget untuk hiasan di kamar lah. Oke, lanjut. Ada visor. Oke, lanjut lagi rainbow flashing. Oke, setelah itu ada rainbow double flashing. Oke, yang terakhir adalah default. Oke, kelihatan ya. Oke deh, kita balikin ke rainbow wave aja. Oke, nah mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa yang gue ganti, yang gue atur, yang gue kontrol itu kan sebetulnya cuma RGB lighting dari CPU fan-nya aja nih. Tapi kenapa cast fan-nya berubah, terus ada mati juga pada saat gua ganti, terus dia sempat mati dulu gitu ya, termasuk dari SSD gua kena, terus RAM gua juga kena. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu ada di video gua selanjutnya, ada di video gua yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya memang kalian memiliki pertanyaan yang sama seperti itu, kalian bisa subscribe dulu channel gua, kalian klik like video gue, dan kalian nyalain notifikasinya, jadi kalian tahu video gue yang menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan itu tuh udah gue upload gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu adalah cara mengontrol RGB lighting dari CPU fan ini, yaitu yang kita dapatkan pada saat kita membeli produk AMD Ryzen 7 3800X. Jadi setelah ini ya kita lihat ininya aja deh, overviewnya aja. So teman-teman, itu tadi adalah video yang gue buat untuk produk ini, yaitu prosesor AMD Ryzen 7 3800X. Nah kalau misalnya kalian ngerasa kayaknya gue udah terlalu lama menggunakan Intel nih, gue pengen coba AMD misalnya kayak gue gitu ya, atau memang kalian adalah pengguna setia dari AMD yang ingin upgrade, misalnya kalian baru pakai Ryzen 3 terus mau upgrade gitu ya, kalian bisa menjadikan video dari gue mungkin sebagai salah satu tambahan penilaian aja sih, karena gue nggak membahas mengenai performance testing ya. Untuk performance testing gue udah cantumin beberapa link yang akan membawa kalian ke channel-channel yang sudah membuat performance testing untuk produk ini. Jadi kalian nggak usah nyari lagi, tinggal lihat link yang ada di deskripsi video gue, kalian klik, kalian tonton performance testing dari AMD Ryzen 7 3800X dari situ aja. Nah kalau misalnya kalian setelah melihat performance testing, melihat video dari gue, terus kalian ngerasa kayaknya boleh nih gue beli produk yang sama gitu ya, kalian gak usah repot-repot nyari, kalian tinggal klik link yang udah gue cantumin di deskripsi juga. Itu adalah link yang akan membawa kalian ke halaman produk dari toko tempat gue membeli produk ini ya. Jadi kalian tinggal klik di situ, kalian tinggal klik buy, kalian transaksi, bayar dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya kalian memang punya akun dan sudah login di toko hijau. Nah kalian tinggal login, transaksi dan lain sebagainya. Kalau sudah, tinggal tunggu produk ini sampai dengan selamat di rumah atau kantor kalian gitu ya. Ya teman-teman, jadi setelah kalian menonton video gua kali ini,
kalian sudah menjadi lebih tahu ya, mungkin sedikit lebih tahu ya untuk produk ini, yaitu AMD Ryzen 7 3800X. And now you know more.